Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani. Di sini saya akan menceritakan dongeng tentang Keong Emas. Cerita rakyat Indonesia Keong Emas ini sudah sangat terkenal di Jawa Timur. Kisah ini menceritakan tentang dua saudara perempuan yang memiliki nasib yang berbeda dan membuat salah satu di antara mereka gelap mata, sehingga melakukan hal yang membahayakan. Namun, kebaikan akan terus menang mengalahkan kejahatan. Begitu juga dengan Keong Emas. Ia menemukan kebahagiaan setelah mendapatkan perlakuan buruk dari saudaranya sendiri. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan santosa, hiduplah dua orang putri raja bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup bahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari, berkunjunglah seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh ayah Candrakirana, yaitu Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya bertunangan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki. Karena Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya itu. Dewi Galuh gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuan untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun mengikuti perintah Dewi Galuh, dan tidak lama kemudian Candrakirana berubah menjadi keong emas lalu membuangnya ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hatinya mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, nenek kembali ke sungai. Namun, malang nasibnya karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan rasa sedih dan betapa kagetnya ia melihat banyak macam makanan yang sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya siapa yang memasakkan semua masakan itu untuknya. Dan kejadian tersebut terjadi setiap pagi, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik dan tanpa memikirkan apapun, ia menyapa wanita cantik tersebut. "Siapa kamu ini, wahai putri cantik, dan dari mana asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata keong emas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu tidak mau diam saja ketika tahu Candrakirana telah menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arahan yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan
seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana Candrakirana berada. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan. Dan setelah beberapa hari, ia menemukan Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reok. Akhirnya kutukan dari nenek sihir itu pun menghilang karena pertemuan itu. Lalu Raden memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya Dewi Galuh mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah dan mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Selesai, terima kasih.